Silakan duduk dan coba lihat kanan kirinya saudara. Ya, saudara kenal nggak kanan kirinya? Ya, yang di belakang kenal nggak? Kalau belum kenal, kenalan dulu. Tanya rumahnya di mana, siapa tahu bisa mampir kan? Kita ini kadang orang Kristen itu ya, duduk bersebelahan tapi nggak saling tahu. Ya, di parkiran aja lihat-lihatan, kayaknya saya pernah tahu orang di mana ya. Oh iya, di gereja. Ya, kita ini kadang dekat tapi jauh. Ya, tapi saya berdoa jemaat di Ion ini semuanya menjadi dekat. Apalagi ini ibadah hari ini sudah mulai di sini 2 kali. Jadi kita nggak usah bersempit-sempit ria, ya saudara bisa suruh saudaramu, temenmu datang, ya jam 1 siang nanti ada ibadah lagi. Kalau saudara mau ikut lagi, belum bosan dengan saya, silakan. Kalau udah bosan, pulang saja, suruh temennya datang ke sini, amin. Iya, seperti tema firman Tuhan yang tadi kita sudah dengar saudara dalam pesan penggembalaan. Ya, hari ini temanya adalah iman dan pembaharuan karakter, menjadi manusia yang baru. Iman kalau karakternya nggak dibaharui sama dengan bohong. Siapa yang merasa dia sudah menjadi manusia baru? Angkat tangan coba. Nggak ada. Astagfirullah, subhanallah. Saya sedih loh ya. Saudara belum menjadi manusia baru? Belum. Kemana aja saudara selama ini? Ya, saya merasa saya sudah menjadi manusia baru. Ya, Debbie yang lama sudah mati, yang ada sekarang Debbie yang baru. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya banyak diubahkan Tuhan. Ya, saya dulu kelakuannya ya begitulah, seperti orang yang gak kenal Tuhan. Ya, sekarang Tuhan ubahkan saya. Saya dulu pelatih senam aerobik loh saudara. Jangan tertawa. Saya tahu saudara mau mengejek saya. Dulu sebelum saya kebanyakan makan ragi, sekarang mengembang ke kanan dan ke kiri. Dulu kalau pakai baju ya pasti seksi supaya jadi perhatian orang. Tapi setelah kenal Yesus saya merasa malu dengan semua itu. Ternyata apa yang saya lakukan dulu itu benar-benar tidak menyenangkan hati Tuhan. Pak Konrad sekarang adalah Pak Konrad yang baru. Saudara sudah dengar kesaksiannya? Belum? Bertobat saudara. Ada di YouTube ya. Saudara, kalau kita melihat ya sekarang Pak Konrad yang sekarang ini kan luar biasa. Ya. Yang baru mau belajar nakal, enggak usah coba-coba nakal. Karena kenakalanmu enggak ada apa-apanya sama Pak Konrad yang dulu. Jadi kalau saudara sekarang baru mau nakal, Pak Konrad bilang, "Kasihan deh lu." Ya, karena kita tahu sekarang hamba Tuhan, ya. Saya pun dulu begitu. Jadi sekarang saya mau tanya sama saudara yang sudah merasa hidupnya ini berubah, walaupun belum banyak tapi sudah mulai berubah saya, Bu. Coba angkat tangan. Baru pede mereka, Pak. Tadi mereka enggak pede. Judul perikopnya di Efesus pasal 4 ayat 17 ini adalah manusia baru. Iman itu harus disertai dengan pembaharuan karakter. Kita bohong kalau kita ngomong beriman, percaya sama Tuhan, tapi karakter kita nggak diubahkan. Makanya banyak orang berkata, itu orang Kristen loh Bu, orang Kristen itu. Tapi utang nggak bayar. Di sini nggak ada. Nggak ada yang ngaku. Ya, kita harus berubah saudara. Oke, kita akan baca sama-sama firman Tuhan. Yuk, kenapa kita harus berubah? Efesus 4 ayat 17 mulai. Baca sama-sama firman Tuhan ya, supaya kita ini baca Alkitab. Saya tahu banyak yang tidak baca Alkitab. Ayat 17, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ayat ini dengan jelas berkata, kukatakan dan kutegaskan. Kalau ada kata kutegaskan, berarti ini penting gak saudara? Ya, saya sudah tegas ini berbicara sama saudara. Ya, aku tegaskan ini sekali lagi. Itu kalau orang bicara ketegasan gitu. Saudara kalau ketemu bosnya marah, saya tegaskan ya sama kamu. Wah, ini sudah
garis bawah merah. Ya, sebentar lagi kalau saudara nggak nurut juga, saudara di out. Ya, makanya ini hari ini firman Tuhan bilang, ku tegaskan ini kepada kamu. Awas kalau kamu nggak dengar. Ku tegaskan. Ya, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Efesus. Berarti jemaat ini harusnya sudah mengenal Allah. Tapi ternyata banyak orang Kristen yang masih hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Ya, beda sama jemaat di Ayon nih, semua sudah mengenal Allah. Sudah pede sekarang. Ya. Iya saudara, jangan hidup lagi sama dengan orang yang tidak mengenal Allah. Apa ya? Apa ciri orang tidak mengenal Allah? Pikirannya itu sia-sia, pengertiannya itu gelap. Bayangkan ya, udah pikiran sia-sia, gelap lagi. Saudara, coba saudara merenung. Saya pengen kita berpikir sejenak. Kira-kira setiap hari yang saudara pikirkan itu apa? Coba semua begini. Ya, tolong merenung sejenak. Apa yang saudara pikir setiap hari? Setiap hari. Yang saudara pikirin itu apa? Yang tiap hari mikirin duit, angkat tangan. Nggak usah pura-pura. Saya tahu nih banyak orang tiap hari pikirannya uang terus. Angkat tangan yang tiap hari mikir uang. Ih, di belakang soundman semua pikir uang, dasar mata duitan kau. Yang duduk di belakang sana semua itu ya, tiap hari dia pikir uang saudara. Ya, yang tiap hari pikir, coba apa yang di pikiran kita? Mertuanya, angkat tangan. Tiap hari mikir mertuanya, gimana cara racunin mertua saya ya? Ada kan yang begitu pikirannya? Ada loh, ada. Ya, saya kemarin layani orang, saudara bersaksi di mesbah doa. Saya mau kesaksian bu, saya ini hidupnya rumah tangga saya berantakan, hancur. Saya terlilit hutang karena sepanjang saya menikah dengan suami saya kepahitan sama mertua saya. Saya benci lihat mertua saya. Setiap hari yang saya pikirin gimana caranya mertua saya mati. Ada loh, ternyata orang tuh pikirannya tiap hari doakan, dan saya doakan, mudah-mudahan mertua saya kepleset di kamar mandi mati. Ada loh. Apa yang engkau pikirkan tiap hari, itulah dirimu, itulah hidupmu. Apa yang saudara pikir tiap hari? Saham nih, naik apa turun? Ya, benar nggak saudara? Apa yang saudara pikirin? Coba saya pengen kita merenung sejenak. Apa yang kau pikirkan, itulah engkau. Kalau pikiranmu sia-sia, maka kau itu belum sungguh-sungguh ada di dalam Kristus. Saya ini tiap hari yang saya pikirkan setiap malam ya saudara, bangun pagi tuh, kalau bangun pagi di rumah, ini hari apa ya? Saya ada pelayanan di mana ya? Tuh, ya. Kalau mau tidur malam, besok saya pelayanan di mana ya? Oh, besok di Bogor, jam berapa ya? Oh, jam ini, ya. Nanti hari ini saya pelayanan apa ya? Firman Tuhan ini apa ya? Yang saya pikirkan itu. Oh, besok saya, tadi pagi saya bangun, besok saya kemana ya? Oh, besok saya ke Bandungan, pembukaan sekolah misi angkatan kedua. Oh iya, saya besok seminggu di Solo. Besok saya gini. Iya kan? Kita bangun tuh harus ada yang kita pikirkan. Saya kadang sama suami kalau lagi di luar kota bangun duduk itu, ini saya di mana ya? Lo bener lo saudara, saking kita nih hampir tiap hari pindah kota. Ya, kadang bangun di mana ya kita ya? Di Sydney ya? Oh, ternyata di Morowali. Baru sadar saudara. Jadi ya, saya bersyukur setiap hari itu saya memikirkan apa yang harus saya lakukan. Apakah itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan? Apakah itu pekerjaan Tuhan? Yang saudara pikirkan tuh penting saudara renungkan hari ini. Karena banyak orang hari-hari ini mereka hidup dengan pikirannya yang sia-sia dan masih gelap pengertiannya, tidak mengerti. Ya, dan mereka hidup jauh dari persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati. Tidak semua orang yang sudah melayani Tuhan itu hubungannya dengan Tuhan dekat. Tidak semua. Tidak jadi jaminan seorang pengkhotbah yang berdiri di mimbar itu dia dekat dengan Tuhan. Tidak jaminan. Tidak menjadi jaminan singer, worship leader, pemain musik itu melayani tapi mereka dekat dengan Tuhan. Tidak jaminan. Banyak yang melayani pekerjaan Tuhan tapi hidup mereka jauh dari Tuhan. Banyak. Ya, tidak semua jemaat yang datang setiap hari Minggu begini dengerin saya khotbah ini dekat sama Tuhan tuh tidak semua. Ya, banyak yang hari Minggu ke gereja, ya jadi malaikat di sini, begitu keluar jadi setan. Tapi bukan jemaat di sini. Semua di sini malaikat semua.
Haleluya, amin. Insya Allah. Ya saudara, dikatakan mereka itu hidup jauh dari Tuhan dan mereka punya kebodohan. Orang yang pintar di hadapan Tuhan itu tidak terlihat dari dia S1, S2, lulusan cum laude, ya, atau S21, S23. Sekarang Samsung sampai S berapa? Ya, tidak menjadi jaminan engkau S berapa di hadapan Tuhan. Karena banyak orang dia lulusan cum laude, tapi coba saudara tanya, kamu ngerti nggak kehendak Tuhan atas hidupmu apa? Apalagi anak-anak sekarang, hello, kehendak Tuhan please deh. Ya, boro-boro saya nggak ngerti apa yang kamu maksud, kamu bicarain apa? Banyak orang itu nggak ngerti waktu kita tanya tujuan Tuhan atas hidupmu itu apa. Jangan kau hanya berpikir lulus sampai S2, S21, S23, ya, tapi pikirin coba rencana Tuhan atas hidupmu itu apa. Nangkep enggak saudara? Ya, ayat yang ke-19 dikatakan karena mereka ini hidup jauh dari Tuhan sehingga perasaan mereka telah tumpul. Dengan kata lain mati rasa. Ya, durhaka sama orang tua nggak tahu, sudah nggak sadar. Kemarin kita itu baca berita ya, 2 orang suami istri lansia meninggal di dalam kamar, tidak ada yang tahu sampai sudah berbau busuk. Ini di Indonesia loh, di Indonesia, bukan di Afrika Selatan. Di Indonesia. Kenapa bisa terjadi begini? Karena akhir zaman orang-orang itu hidup jauh dari Tuhan, perasaan mereka tumpul. Dia punya anak 3, tapi anaknya nggak pernah datang, nggak pernah telepon tanya kabar. Yang lebih aneh lagi, tetangganya ini kan ngerti ada 2 lansia. Coba kalau sudah 1 hari ndak keluar, 2 hari ndak keluar, ketokek pintunya toh, kan bisa diketok kan. Halo opa oma, sehat di sana? Ya, kenapa sampai sudah berbau busuk? Itu kan berarti sudah 1 minggu atau berapa hari itu saudara, sudah berbau busuk loh, baru ketahuan sudah meninggal. Kita perlu sedih hari-hari ini dengan apa yang terjadi di sekeliling kita. Kenapa hal itu terjadi? Karena orang-orang hidup jauh dari Tuhan, perasaan mereka tumpul, tidak ada rasa. Tapi nanti kalau sudah mati, anak-anaknya datang itu mau urus sertifikat. Ya, kalau saudara melihat ada keluarga yang hidup rukun sampai sudah menikah, punya anak, tetap makan bareng, pergi bareng, bisa dipastikan orang tuanya nggak punya aset. Halo, ya, itu bisa dipastikan itu. Pasti itu orang tuanya nggak ada aset. Makanya keluarganya aman damai. Tapi kalau ada aset sudah itu ribut pasti. Ya, saudara, kita berdoa supaya perasaan kita nggak tumpul. Lihat tetangga kanan kirimu dong. Ya, lihat loh ya. Ini kan maksudnya masih di kampung ya. Kalau sekarang kan memang perumahan di Jakarta itu sudah temboknya tinggi-tinggi ya. Itu memang ya sudah, jangankan rasa ya, tembok saja sudah mati rasa. Apalagi punya rasa, sudah ndak ada. Sehingga dikatakan orang itu kalau hidup jauh dari Tuhan, hatinya gelap, pikirannya gelap, mati rasa, sudah tumpul, nggak ada kepekaan, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ya, orang-orang sekarang hidup dalam dosa, mereka sudah tidak merasa lagi saudara, bahkan tidak merasa berdosa gitu loh. Ya, anak saya cerita teman-temannya itu sering pergi dugem ya. Kalau dia bilang mereka diajak, ayo kita pergi dugem, anak saya enggak lah, saya enggak pergi ke tempat begituan. Emang kenapa enggak pergi gitu? Kita kan di situ enggak berbuat dosa loh. Kita cuma duduk-duduk di situ, nikmati musik gelap-gelap sambil kepalanya goyang-goyang. Tapi mereka tidak merasa itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Mati rasa saudara, bahkan menyerahkan hidup mereka, menyerahkan diri mereka, melakukan segala macam hidup mereka kepada hawa nafsu untuk mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ya, ada orang-orang yang sengaja udah nggak punya rasa, dia selingkuh, dia bohongi istri, dia apa, sudah tidak ada rasa. Dia pikir aman-aman aja, yang penting nggak ketahuan. Di sini tidak ada, nggak ada, di sana yang banyak. Ayat 20 kita baca bersama.
Tetapi kamu bukan demikian. Ya, kamu bukan demikian. Kenapa? Karena kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Yesus dan menerima pengajaran di dalam Kristus menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Amin. Kita nggak demikian lagi, karena kita sudah mengenal Yesus, kita belajar mengenal Dia. Dan apa pengajaran yang benar di dalam Yesus itu? Yaitu 22, baca bersama. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan apa? Kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu apa? Dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Semua kita tanpa terkecuali, semua manusia harus dilahirkan kembali lewat roh, lalu pikirannya dibaharui. Ketika orang rohnya dihidupkan, kita tahu bersama Tuhan menciptakan kita ini serupa dan segambar dengan Dia. Manusia itu makhluk yang paling mulia. Tapi akibat dosa, manusia rusak gambar diri Allah dalam diri kita. Makanya Alkitab berkata kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dosa menghancurkan gambar diri Allah. Kita semua berbuat jahat. Yesus datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib untuk mengembalikan gambar diri kita itu. Kita diciptakan di dalam Kristus lewat kematiannya, mengenal kebenarannya. Kita ini dikembalikan pada ciptaan yang semula lagi, yang sesuai dengan gambar Allah itu. Kamu berhubung dengan kehidupan lamamu, kamu itu harus dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Dikatakan di sana, dan apa? Ayat 24, mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah tadi yang saya sampaikan itu, dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Inilah ajaran Kristen. Ini dasar dari pengajaran Yesus datang menjadi juru selamat. Dia ubah kita yang percaya menjadi kembali gambar diri Allah dalam diri kita itu sempurna. Katakan amin. Bagaimana caranya, saudara? Ini caranya. Yang pertama, kalau saudara mau dibaharui, baca bersama ayat yang selanjutnya. Kita baca 1, 2, 3. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita ini adalah sesama anggota. Yang pertama yang harus kita lakukan supaya kita dibenarkan dan dibaharui dalam roh dan pikiranmu, katakan di sana, buanglah apa? Coba yang datang suami istri bisa lihat-lihatan atau sama anaknya, lihat-lihatan dan ngomong gini, jangan ada dusta di antara kita. Cepat lihat ya, cepat suami lihat istrinya, tatap matanya, jangan tatap istri orang. Ya, jangan tatap suami orang, tatap istrimu sendiri, tatap suamimu sendiri, dan bilang jangan ada dusta di antara kita. Kenapa yang pertama syarat untuk kita dibaharui dibilang jangan ada dusta? Karena banyak orang itu hidup menyimpan dusta. Setiap kita ini punya cerita. Dan cerita kita itu hanya kita yang tahu dengan Tuhan. Tapi pastikan jangan sampai kita menyimpan kebohongan atau dusta. Itu adalah tempat setan bersembunyi dalam hidup kita, sehingga kita tidak mungkin diberkati Tuhan. Kalau ada dosa, buka saudara, kasih tahu. Ya, suami, kalau kau ada dosa, cerita ke istrimu. Amin, bapak-bapak. Bapak-bapak jadi tegang semua. Ya, benar. Dosa, dusta, kebohongan yang disimpan itu akan membuat hidupmu nggak damai sejahtera. Orang kalau simpan kebohongan itu pasti saudara, ya, jantung berdebar-debar, darah mengental, ya, hormon kortisol naik, ya, sebentar lagi darah tinggi, lalu merembet, ya. Ujung-ujungnya kau bisa kena stroke atau serangan jantung. Karena dosa itu membawa malapetaka dalam hidup manusia. Jadi jangan coba-coba simpan dusta, saudara. Jangan coba-coba simpan dosa, karena dosa itu busuk.
dan ini akan berakibat fatal. Suami yang menyimpan dusta dalam hidupnya, kau tidak akan damai sejahtera. Istri yang simpan kebohongan, kau juga gak akan damai sejahtera. Dalam segala hal kita harus terbuka, supaya apa gunanya kalau hidup kita transparan, tidak ada yang kita sembunyikan. Itulah sumber kebahagiaan, bukan uang. Orang kaya banyak, tapi kaya menyimpan dusta dan kebohongan, tidak bahagia. Jantungnya berpacu cepat terus, ya. Tapi kalau kita ini walaupun hidup pas-pasan, nggak ada dusta, nggak ada kebohongan, nggak ada dosa, itulah kebahagiaan. Hatimu ayem tentrem. Amin. Itu kuncinya. Jangan simpan dusta, jangan simpan kebohongan. Makanya kenapa sebelum saya menikah dengan suami saya ceritakan semua dosa saya sama dia. Saya bilang, kalau kamu mau menikahi saya setelah tahu semua dosa-dosa saya di masa lalu, ya monggo. Buat saya enak supaya nanti kita berumah tangga ndak ada dusta. Walaupun saya ketemu orang yang tahu masa lalu saya terus cerita ke suami saya, dia tertawa. Saya sudah tahu semua itu. Ya enggak saudara? Enak. Ndak ada kutuk. Ya, saya cerita semua. Saya tanya sama suami saya, bagaimana? Masih mau lanjut? Jawabannya dia benar-benar membuat hati saya hancur berkeping-keping. Dia bilang gini, satu saja saya mau jawab, kalau Tuhan Yesus saja bisa mati bagi dosamu, siapa saya yang tidak bisa menerima kamu apa adanya? Memang cuma satu laki-laki begini, ya. Dan akhirnya kami memutuskan, ya, karena perkataannya dia itu membuat saya menerima dia, saudara, dengan luar biasa. Dan kami menikah. Setelah kami menikah, rumah tangga itu luar biasa. Kami memulai dengan sesuatu yang benar dulu sesuai firman. Banyak rumah tangga, saudara, yang menyembunyikan kebohongan. Ada satu orang konseling sama saya, Bu, saya ini saya sejak dengar khotbah ibu saya tertuduh, Bu, ya, apalagi yang tentang akibat dosa tersembunyi. Kenapa? Saya ini menyembunyikan satu dosa, Bu, yang nggak ada yang tahu. Dan sekarang saya sakit-sakitan, saya stres, suami saya nggak tahu. Jadi begini, Bu, saya dan suami menikah sudah 6 tahun, kami nggak punya anak. Terus saya selingkuh sama teman kantor saya, Bu. Waktu selingkuh saya hamil. Waktu saya tahu saya hamil, saya langsung cepet-cepet putusin dia, karena saya nggak mau berlanjut. Nah, suami saya berpikir ini tuh anaknya, dan dia bersaksi kemana-mana mujizat terjadi. Jangan tertawa, saudara. Ya, ini loh akibat-akibat dosa yang disembunyikan ini. Tapi Bu, saya itu nggak berdaya, Bu. Saya kalau kasih tahu tuh gimana? Ini peristiwa sudah lama, Bu. Sudah, anak saya sekarang sudah 17 tahun. Tapi ibu rasakan, ibu tertekan menyimpan semua ini kan? Iya, Bu. Tapi saya juga nggak mungkin kasih tahu sama suami saya. Menurut Ibu Debbie gimana? Ya sudah, Bu. Karena kalau ibu kasih tahu juga, mungkin akan semakin besar nih dampaknya. Yang penting ibu udah tobat. Sudah tobat belum? Sudah, sejak saya tahu saya hamil, saya tobat, Bu. Terus yang penting ibu sudah mengaku sama saya. Sekarang ibu plong nggak? Bu, karena berat bagi saya menyimpan kebohongan ini lama sekali. Sampai saya nonton khotbah ibu, saya pikir ibu orang yang tepat buat saya curhat. Jadi saya berdoa buat dia, dan udah dia plong, tidak asam lambung lagi. Iya. Dia tanya, saya perlu ngomong gak ke suami? Saya bilang kayaknya enggak, karena kalau diomongin bisa jadi suaminya ceraikan dia. Anak yang sudah menemukan keluarga ini juga bisa terluka. Tidak semua memang bisa dibuka, tapi setidaknya kau terbuka tentang satu dosa kepada satu orang. Amin. Yang kau percayai. Hubungi nomor telepon saya di bawah ini. Enggak apa-apa, saya siap, saudara. Ya, saya nggak tahu juga gerejamu di mana, saya juga nggak tahu namanya dia siapa. Maksudnya saya nggak mau tahu gitu. Yang penting kita sudah konseling, sudah. Saya nggak mau mencampuri lagi. Ya, dia sudah berdoa, dia yang setidaknya kan Alkitab berkata, hendaklah kamu saling mengaku dosamu supaya kamu sembuh. Orang kalau menyimpan dosa, asam lambung. Angkat tangan yang asam lambung.
Ya, karena pikiran itu. Kalau engkau mau dibaharui suami-suami, nomor satu, jangan ada dusta di hidupmu. Apapun, soal uang juga, bapak-bapak ndak boleh dusta sama istri. Kalau dapat bonus dari kantor, jangan bilang tidak dapat. Amin bapak-bapak. Aminnya itu tolong agak ikhlas. Ya, ini banyak bapak-bapak yang dusta soal uang nih sama istrinya ini. Saya tahu ini. Jangan, ya, terbuka supaya enak. Rumah tangga itu luar biasa. Ya, kayak yang saya cerita, satu pejabat dia bertobat, udah mau mati, dokter bilang kamu umurnya tinggal sekian bulan. Lalu dia berdoa, Tuhan saya mau sembuh. Tuhan bilang, kamu mau sembuh untuk terus berdosa? Dia dengar suara Tuhan audible. Dia bilang, tidak Tuhan, aku mau memuliakan namamu kalau aku sembuh. Lalu Tuhan bilang, kalau kamu mau sembuh, satu, ceritakan semua dosamu ke istrimu. Waduh, dia bilang, kalau saya dengan penyakit ini tinggal 6 bulan lagi mati, kalau saya ceritakan ke istri saya bisa jadi tinggal beberapa hari lagi saya mati. Kalau nggak dikasih sianida, ya bahaya ini. Tapi dia pikir sama-sama mati. Ya, daripada sama-sama mati saya masuk neraka, iya. Lalu dia panggil istrinya, dia mengaku, dia cerita sama istrinya, saya mau pengakuan dosa sama kamu. Saya mau ajak kamu pergi. Dia bilang, ibu tahu 2 hari keliling kota Jakarta istri saya tunjuk. Di situ ada perempuan simpanan saya, di situ ada, di sana ada, di situ 2 hari keliling kota Jakarta, udah plus macetnya. Tapi dia nggak cerita berapa perempuan. Istrinya bilang, saya tahu suami saya bangsat bu, tapi saya nggak menyangka sebangsat itu. Bener. Ya, saking udah kaget istrinya, syok bener. Ternyata di tiap tikungan ada. Dia setia, setiap tikungan ada. Istrinya terluka, tapi dia plong. Dia selesai, dia bilang, kan aku juga mau mati. Setelah itu dia mulai bertumbuh dalam iman. Dia dengerin firman. Dia bilang, tiap hari saya nonton khotbah Ibu Debbie itu sampai 10 episode saya tonton semua. Dia kasih makan rohnya karena tahu mau mati. Tiba-tiba dia pengakuan dosa, dia bertumbuh dalam iman, rohnya dibaharui, sakitnya sembuh, nggak jadi mati. Iya, dan sekarang dia benar-benar bertobat. Dia nggak ulangi lagi. Dia hidup dengan suami, dengan istrinya, mereka cinta Tuhan. Ya, sekarang dia tunjukkan buah-buah pertobatan. Itu saudara. Makanya bapak-bapak jangan tunggu divonis dokter mau mati dulu, baru bertobat. Ya, bertobat. Jangan ada dusta. Sekali lagi istri tatap suamimu bilang, jangan ada dusta di antara kita. Nggak usah melotot, biasa aja. Biasa ya, nggak usah sambil melotot. Yang pertama itu buang semua dosa, dusta itu buang saudara. Lalu dikatakan yang kedua apa? Ini dosa-dosa yang paling membuat orang itu ya terpuruk. Yang ke-26 baca bersama. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi marah boleh enggak? Semangat sekali. Ya, boleh. Tapi jangan berbuat. Jadi sulit nggak? Marah boleh silakan, tapi nggak boleh buat dosa. Lah piye marah kok nggak buat dosa itu piye? Caranya tuh gimana saudara? Marah tapi nggak berbuat dosa. Yang pertama, jangan ada kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Semarah apapun engkau, berusaha tahan. Ya, jangan ada kata kotor. Yang kedua dikatakan jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Tapi tidak usah ditunggu juga. Terbenam enggak ya? Tunggu 2 menit lagi. Masih marah nih, tunggu terbenam. Ya, kalau kau tunggu-tunggu begitu, belum tentu matahari yang terbenam. Bisa jadi nyawamu yang dicabut. Daripada lagi marah, dicabut nyawanya, masuk neraka toh. Lebih baik nggak usah lama-lama marah. Marah jangan ada kepahitan. Marah boleh saudara, 5-10 menit sudah selesai. Amin suami istri. Itu artinya rohmu dibaharui, karaktermu dibaharui. Ada tapi orang marahan tuh 3 hari nggak bicara. Ya, bayangkan kalau dalam 3 hari itu kau dipanggil Tuhan, langsung jalan tol menuju neraka itu. Bener. Ya, saya bersaksi, saya sama suami berantem di mobil. Saya marah, dia marah. Tapi dia marah nggak omong karena orang Solo.
Ya, saya orang solusi. Makanya kamu tunggu kalau lama ya dia diam terus, tapi dia gas mobil. Saya lihat 150 hampir 200. Saya tahu sakit jiwa ini. Ya, orang marah tuh sakit jiwa. Karena di dalam jiwa manusia ada pikiran, perasaan dan kehendak. Biasanya nyetir di dalam kota, dia kalau lagi normal jiwanya 80. Ini sampai 150, berarti lagi sakit karena lagi marah. Tidak terlampiaskan di mulut, terlampiaskan di gas. Benar saudara. Ya. Lalu Roh Kudus bilang begini, berdamai dengan suamimu. Lihat itu, dia lari sudah 150. Kalau tiba-tiba ada apa-apa di jalan, nggak sempat ngerem atau apa, kalian berdua kecelakaan di tol, mati. Nggak ada guna pelayananmu puluhan tahun. Kau masuk neraka langsung dalam keadaan panas hati. Saya takut. Tapi saya bilang, kan dia yang salah, harusnya dia minta maaf. Saya diam terus. Ya, tapi Roh Kudus bilang cepat minta maaf. Kamu lihat itu, setan duduk di antara kamu dan suami loh. Saya lihat setannya giniin suami saya. Sakit jiwa. Habis itu setan giniin saya. Pendeta sakit jiwa. Ya, lalu saya bilang begini, oh ya iblis ya, kau yang ada di antara kami, sudah cukup ya. Kau enggak boleh numpang di mobil saya. Di belakang ada truk, kau turun sekarang. Saya pegang tangan suami saya. Saya tadinya kayak orang kena stroke. Ya itu kalau sakit jiwa begitu loh saudara. Bayangkan cuma mau angkat tangan, pegang tangan suami, kayak orang kena stroke. Turun lagi karena emosi jiwa. Ya ini kita loh. Ini saudara juga seperti itu kan? Nggak usah menertawakan saya, ngaku aja. Bedanya saya jujur sama saudara. Ya saudara pura-pura sok rohani saja kau. Ya padahal seperti itu juga kan. Bener saudara, saya tuh angkat tangan gini. Akhirnya saya tangking dalam nama Yesus. Setan jangan kau mempengaruhi kami ya. Saya dalam nama Yesus. Saya pegang tangan suami. Nggak usah ngomong maaf. Pegang tangannya kan dia udah tahu. Bener nggak? Kalau berat dari mulutmu mau ngomong maaf, pegang aja. Sudah menanggalkan emosi tuh. Waktu saya pegang, suami saya lihat sama saya, dia bilang, dari tadi kek ngomong gitu. Ya, nggak usah tepuk tangan, lakukan saja. Ya, nggak penting tepuk tanganmu itu di gereja. Yang penting kau melakukan firman itu yang lebih penting. Dia bilang begini, dari tadi kek. Habis itu saudara, jiwanya normal tuh, gasnya turun, balik ke 80. Ah ini baru normal jiwanya. Kita lihat ayat yang berikutnya dikatakan saudara, apa ayat 27, dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Kita nih suka kasih kesempatan sama iblis. Hati-hati saudara. Kenapa? Iblis itu, ingat kisah Ayub. Ketika iblis menghadap Tuhan, Tuhan tanya, dari mana kau? Jalan-jalan berkeliling. Iblis itu kerjaannya suka jalan-jalan keliling-keliling. Jadi orang Kristen yang tiap hari itu jalan-jalan keliling-keliling, temennya itu temennya ya, temennya siapa? Ya, kalau kau suka jalan-jalan keliling tanpa sebab, tanpa alasan, nah itu temennya. Iblis bilang, aku dari jalan-jalan berkeliling. Tuhan bilang, kau sudah lihat Ayub? Sudah, saleh toh? Oh iya, karena kaya gini. Iblis itu kerjaannya jalan-jalan keliling, mencari kesempatan. Kenapa bisa ada suami yang bunuh istri? Saudara, iblis lagi jalan keliling, dengar suami istri berantem. Istrinya bilang, bunuh saja saya, bunuh. Wih, setan datang langsung. Bener, kita memberi celah kepada iblis. Kayak saya tadi di mobil, kalau saya itu ndak usir dia dari mobil saya, bisa jadi benar itu terjadi kecelakaan karena kita memberi kesempatan kepada iblis. Ada suami bunuh istri, dagingnya dijual karena memang memberi kesempatan kepada iblis. Istrinya tiap hari ngutukin suami, kerja kok duit cuma sedikit, tuh anakmu terlilit utang online tuh, bayar sana. Suaminya itu emosi, dia beri kesempatan pada iblis, dia bunuh istrinya saudara. Ini terjadi. Hati-hati, jangan pernah kau beri kesempatan pada iblis. Iblis itu sukanya jalan-jalan. Ya, saya pernah saudara dulu di rumah, ya saya lagi marah sama anak-anak tuh, saya ingat, saya bilang, sudah tidak usah kacau-kacau begini, kita berdoa ya. Makanya berdoa, tutup celah buat iblis. Kita tengking dalam nama Yesus.
Anak-anak saya juga, iya ndak usah kita tenggelam namanya. So, tiba-tiba tetangga saya berantem lempar-lempar galon. Saya bilang iblisnya pindah ke sebelah. Hati-hati saudara, karena iblis. Saya bilang loh tuh, untung kita tadi usir dia udah pindah ke sebelah tuh, galon melayang, perang. Karena iblis itu sukanya jalan-jalan, lihat-lihat rumah. Ini orang Kristen, lagi berantem nih, kepahitan suami istri nih. Saudara, engkau tidak bisa lihat setan, tapi setan bisa lihat kau. Amin. Waktu kau buka kesempatan, dia masuk. Ya, makanya jangan beri kesempatan pada iblis. Coba suami istri lihat-lihatan. Hei, jangan beri kesempatan sama iblis loh. Lihat, coba lihat. Bilang jangan beri kesempatan sama iblis. Perlu begini di gereja, jangan cuma bilang Tuhan itu baik. Itu biasa. Ini perintah dari mimbar. Tolong lihat istrimu, pasanganmu, bilang, sayang jangan beri kesempatan sama iblis ya. Cepat ngomong. Ini saya perintah loh. Pada nggak mau ngomong lagi. Atau sudah jadi iblis semua? Ya, coba disuruh bilang begitu loh. Penting saudara, kita nih mempersenjatai diri, ngerti firman, ngerti peperangan rohani, supaya hidupmu itu nggak di bulan-bulanan sama iblis. Kita bisa marah, kita masih manusia, boleh marah, tapi jangan berbuat dosa. Amin. Jadi kalau istrimu marah sudah mau sampai sore, bilang, jangan jadi iblis. Bilang aja begitu. Ini sudah mau sore kau masih marah-marah terus, kau iblis. Itu berarti lagi dikuasai. Jangan pikir setan di kuburan tidak ada setan. Saya ketemu penjaga kubur, saya tanya, Pak berapa lama sudah kerja jaga kubur? 26 tahun. Itu hobi atau doyan Pak? Kok bisa ya kerja jadi penjaga kubur? Ya ternyata begitu saya tanya, ada berapa kubur di sini? Ada ribuan Bu, saya cuma hanya pegang berapa ratus. Bapak dapat duit? Oh iya, satu kubur itu 1 bulan 500.000. Tak hitung-hitung, dia dapat hampir 20 juta. Saya tanya, masih ada lowongan gak Pak? Dia bilang, ibu jangan ambil lapak saya dong. Pertanyaan saya sama bapak itu, Pak, bapak 26 tahun kerja jadi penjaga kubur. Pertanyaan saya, Pak, pernah ketemu setan enggak? 26 tahun nggak pernah ada setan? Nggak ada Bu, di kuburan tuh nggak ada setan. Saya bilang, bener Pak, setan itu dalam dirimu itu ada setan. Dalam hati kita nih banyak setan. Di kuburan nggak ada setan. Amin. Yang banyak setan di mana? Di gereja banyak setan. Hati-hati ya. Kalau saudara nggak berubah, saudara nggak bertobat, saudara buka celah bagi iblis. Dia tinggal dalam dirimu. Apalagi kau nggak pernah usir dia, sudah kau jadi temannya, kembarannya. Makanya banyak orang Kristen di rumah bikin berantem, dimanapun bikin kacau. Itu karena di dalam dirinya itu setan. Ya, setan tidak ada di kuburan, karena di sana orang semua sudah mati. Setan ada di dalam orang hidup. Ya, tapi bukan di sini. Di sini semua sudah menerima Yesus, sudah mau berubah dan tidak memberi kesempatan sama iblis. Yang terakhir saya undang para imam musik. Waktunya sudah habis. Karena itu saudara, dikatakan di sana ayat yang ke-28. Orang yang mencuri janganlah mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagi-bagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ingat, orang yang hidupnya sudah dibaharui oleh Tuhan. Kau hidup bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi engkau hidup bekerja keras sampai engkau dapat menolong dan memberikan sesuatu kepada orang lain. Itu baru hidupmu berdampak di mata Tuhan. Kalau kau cuma hidup bagi dirimu sendiri, kau tidak berdampak bagi orang lain, kau belum sukses di mata Tuhan. Sukses bukan soal kau jadi kaya, tapi sukses ketika hidupmu itu sudah berdampak bagi orang lain. Saya mau tanya saudara, sebenarnya tidak akan ada orang miskin ketika kita ini sungguh-sungguh mau bekerja. Saya mau tanya sama saudara, kerjaan banyak nggak? Kenapa orang bisa nggak ada kerjaan? Yang pertama karena malas, yang kedua karena gengsi. Ya, sebenarnya kalau saudara mau bekerja, apapun pekerjaan itu banyak. Mau jadi tukang bersih-bersih, mau jadi apa, ada pekerjaan. Tapi orang Indonesia ini memang malas ya, gengsinya tinggi. Tinggi gengsinya saudara. Saya waktu jadi hamba Tuhan di Solo, kami berkekurangan. Saya sudah pendeta, saya khotbah. Saya tidak mau meminta-minta uang sama orang, karena itu mempermalukan nama Tuhan. Saya sama suami jualan jus di pinggir jalan. Jangan main dulu, nanti orang menangis. Belum waktunya nangis ini ya. Saya tahu sudah habis waktu, tapi tidak usah mengintimidasi saya.
Saudara, ya, saya jualan jus di pinggir jalan. Saya dipinjemin jemaat ruko, tapi bukan dalam ruko. Bu, saya pinjemin ibu di luar ruko ya. Kalau saya sudah tutup, ibu boleh berjualan di luar. Rukonya ditutup, saya dikasih satu lampu, saya jualan di situ pakai gerobak. Saya jualan jus dari sore sampai jam 12 malam. Orang datang beli, loh Bu Debbie tuh, ya ibu kan hamba Tuhan. Iya, saya hamba Tuhan. Tapi ini adalah pekerjaan, ya. Kan nggak apa-apa kita bekerja daripada meminta-minta. Bikin malu Tuhan. Orang Kristen itu kenapa bilang nggak ada duit? Malas, gengsinya tinggi, maunya mau langsung jadi direktur. Dia pikir sukses itu yang seperti itu. Engkau hidup berdampak, saudara. Pekerjaan banyak. Buang gengsimu, jalani hidupmu supaya hidupmu menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita bangkit berdiri bersama. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku Tuhan menjadi yang baru. Kita mau bilang di hadapan Tuhan, saudara. Hari ini datang kepada Tuhan.